Halo Sobat Selka, kita kali ini mau ngebahas perbandingan dari dua AC, dua brand berbeda. Yang di sebelah kanan ada dari brand Panasonic, sebelah kiri ada dari brand Gree. Nah, kali ini kita mau ngebahas AC yang low watt ya. Nah, sebelum lebih detail mengenai AC si low watt dua brand ini, jangan lupa pada like, subscribe, dan komen, dan nyalain lonceng buat dapat update terbaru dari Selka. Halo Sobat Selka, kalian udah tahu belum kalau Selka ini sudah ada untuk cuci AC-nya. Nah, kita ini sudah melayani sampai 5.000 customer untuk pencucian AC di Selka. Kita cover dari setengah sampai 2,5 PK untuk AC split rumahan. Jadi kalau kalian yang lagi nyari cuci AC, boleh banget ke Selka untuk bisa dapetin promo-promo dan hadiah-hadiahnya juga ya dari pencucian AC. Kita kalau misalkan cuci di Selka itu mendapatkan adalah pengharum ruangan. Jadi kalau kalian habis cuci AC, otomatis nanti teknisi dari Selka akan menggantungkan untuk si pengharum ruangan. Nah, untuk pencucian AC ada garansinya nggak? Ada. Garansinya adalah 14 hari dari selesai pencucian. Itu garansinya mengcover apa? Hanya mengcover jika terjadi kebocoran air yang terjadi jika saat pencucian ada di indoor atau di outdoor. Kalau sampai ke freon itu tidak di cover karena kita tidak mengotak-atik itu, karena memang pada dasarnya sudah diinfokan bahwa kita akan melakukan pengecekan PSI freon di pertama kali supaya tahu apakah memang freon AC kalian itu berkurang atau tidak. Nah, kita masuk ke desainnya. Nah, dua-duanya ini adalah tipe low watt. Yang sebelah kanan aja tipenya yang XN5 WKJ setengah PK. Sebelah kiri saya adalah tipe Gree, AC Gree, tipenya yang CS5C3IS ya. Jadi dua-duanya ini sama-sama setengah PK. Nah, dari sini kalian udah lihat aja perbedaan bentuk indoornya, dari size-nya aja sudah berbeda. Besaran yang si Panasonic ya indoornya. Nah, kalau si Gree ini kecil, jadi tergantung kalau kalian misalkan punya maunya yang kecil-kecil indoornya karena terbatas ya kan temboknya, boleh banget si C3S ini ya. Lalu dari bentuk indoornya sudah beda banget, jadi kalian bisa lihat perbedaannya ya. Lalu untuk hemat listriknya, kalau si Panasonic ini dia bintang 3, si Gree ini bintangnya 4 low wattnya ya. Nah, kalau si Panasonic bintang 3 CSPF-nya itu 4,17. Kalau si Gree bintang 4 CSPF-nya 4,6. Jadi perbedaannya di 0,5 sekian ya. Lumayan mempengaruhi tapi nggak terlalu yang banyak banget gitu ya. Lalu Panasonic dia swingnya atas bawah dan dia punya indikator sensornya di sebelah swing. Jadi dia kalau sudah punya indikator berarti tidak ada LED suhu. Kalau si Gree dia tidak ada indikator di swingnya karena ada LED suhunya di indoornya gitu ya. Lalu untuk warnanya ada sedikit perbedaan. Ini lebih putih, yang ini lebih agak putihnya ke arah gading-gading soft gitu ya. Tapi tidak doff, tidak shiny juga, tidak ada glitter-glitter, oke? Nah, dari segi bentuknya menurut saya ini sama-sama normal aja, monoton, tidak ada yang spesial lekukan atau gimana, sama-sama kotak sih menurut saya, cuma bedanya memang dia lebih kecil sama lebih besar aja ya. Outdoornya juga, kalau yang si Panasonic pasti outdoornya yang dibangga-banggakan adalah si EcoTac ini ya, yang dimana terbuatan dari tembaga besinya tuh kelihatan dari warna silvernya. Nah, kalau ini dia sama aja yang Gree ya, jadi pada umumnya semua brand AC warna si outdoornya adalah si gading ini, warna gading ya. Lalu dua-duanya sama-sama outdoornya ada brandnya di depannya, oke? Nah, untuk kelengkapannya di Panasonic dan Gree mempunyai persamaan yang dimana remote-nya terpisah ya. Di Panasonic remote-nya terpisah, di dalamnya ada buku manualnya dan ada baterainya. Tapi untuk kartu garansinya dia ada di outdoor. Jadi kalian bisa cek nanti untuk garansi Panasonic adanya di outdoor ya. Kalau si Gree dia udah lengkap semua, cuma memang tetap remote-nya di luar terpisah. Dalam satu kantong sudah terdapat remote, dudukan remote, kartu garansi, buku manual, dan baterai ya. Kalau Panasonic juga sudah dapat dudukan remote-nya ya. Dua-duanya sudah dapat dudukan remote. Kita ke fitur-fitur yang ada di remote ya. Dari dua persamaan semuanya normal. Jadi ada on off juga, fan, speed, suhu semua juga ada.
ya. Lalu ada mode dry cool fan, terus swingnya hanya bisa atas bawah. Nah, kalau Panasonic timernya ada di luar, kalian bisa setting dari remote-nya di luar. Tapi kalau misalkan Sigree, dia harus ke menu. Jadi kalian ke menu, nanti otomatis mau set timer dan segala macam, kalau udah kalian set gitu ya. Tapi kalau misalkan si Panasonic tidak perlu, kalian ada di luarnya. Jadi kalian langsung setting aja mau ke on-in timer, terus diatur berapa jam dan juga setnya ya. Lalu si Panasonic punya mode sleep ya, dimana dia fungsinya untuk suhu yang lebih nyaman saat kita tidur. Tapi kalau misalkan si Sigree-nya tidak ada. Lalu Nano E ya, Nano E ini dimana Panasonic adalah kurang lebih seperti kayak semi air purifier, jadi pemurnian udara ya kan, jadi bisa mengurangi bau yang tidak sedap ya kan, terus juga udara yang dikeluarkan lebih jernih dan mengurangi bau-bau bakteri dan juga jamur-jamur. Jadi lumayan membantu kalau kalian tidak mau pakai air purifier. Jadi sudah ada dari si Panasonicnya. Kalau si Sigree-nya tidak ada. Nah, kita ke fitur yang memang sudah dari unitnya, tidak ada di remote. Pertama adalah pengingat pintar dan juga auto restart, yang dimana itu cuma ada di Sigree, tidak ada di Panasonic. Jadi kalau jika dalam keadaannya nyala AC terus listriknya padam, nanti si Sigree pas nyala AC lagi langsung nyala lagi kembali dan mengembalikan ke suhu yang terakhir sebelum mati. Kalau Panasonic kalian harus nyalain lagi pakai remote ya kan. Terus Sigree sudah ada self diagnosis, yang dimana keluar dari si LED suhunya. Jika AC-nya rusak, error, bocor, dan kekurangan freon, itu akan keluar di LED suhu yang ada di indoor. Kalau si Panasonic belum ada self diagnosis, jadi tidak bisa kedetek. Paling ya kalian taunya tiba-tiba AC bocor, kok nggak dingin atau mati nyala gitu ya. Nah, fitur berikutnya si Panasonic ini sudah low voltage, jadi bisa di tegangan rendah 160 volt. Kalau si Sigree belum bisa ya. Dan juga keunggulan dari si Panasonic ini yang tadi saya infoin pas membicarakan outdoor ya, adalah si EcoTouch outdoor ini dia terbuat dari tembaga yang dimana super dima, jadi kuat kokoh. Jadi kalau ada getaran atau misalkan ada goncangan, dia itu lebih tahan banting daripada yang normalnya. Tapi kita belum pernah tes untuk kebanting ya, karena kan masih baru. Tapi diinfokannya seperti itu ya. Terus garansinya untuk si Panasonic 1 tahun spare part, 3 tahun kompresor. Sigree 1 tahun ganti baru, 5 tahun spare part, 10 tahun kompresor. Made in mana? Sigree made in China, yang si Panasonic made in Indonesia ya. Lalu si Panasonic ini dia sudah bluefin outdoornya ya, indoornya juga sudah bluefin. Kalau si Sigree ini indoornya bluefin, outdoornya goldfin. Jadi yang dimana fungsinya apa? Fungsinya anti korosi ya. Jadi kan namanya part-part ini kan terbuat dari besi, tembaga, aluminium dan segala macam yang bisa korosi. Kalau kalian yang misalkan tinggal di daerah yang kadar garam tinggi atau di laut, itu pasti korosinya cepet banget. Jadi sudah dilapisi, jadi akan lebih long last, lebih lama gitu ya. Nah, kesimpulannya menurut saya ada plus minusnya. Baik lagi, namanya setiap perbedaan itu ada plus ada minusnya. Contohnya kayak si Panasonic ini dia cuma punya kapasitas setengah sampai 1 PK. Kalau si Sigree ini setengah sampai 2 PK juga ada. Jadi kalian bisa nih nyari-nyari yang kebutuhannya berapa PK, itu bisa kalian sesuai dengan kemauan kalian dan kebutuhan kalian. Dan pastinya juga keuntungannya kalau kalian beli Sigree, saya ambil 3 poin, yaitu pertama dia punya sudah self diagnosis pastinya jika ada kendala, garansinya panjang ya kan, terus sama dia sudah lengkap dengan si goldfin dan bluefinnya ya, itu yang ditonjolkan. Dan juga kalau misalnya Panasonic ya dia sudah bluefin
ya kan, dia bisa di tegangan rendah 160 volt, ya kan, dan pastinya dia punya nano E yang dimana itu benar-benar memurnikan udara. Jadi kalau yang anaknya atau kalian ada alergi, nah cocok banget pakai si Panasonic ini. Lumayan membantu, saya nggak bilang bersih murni banget, tapi lumayan membantu jika kalian tidak menggunakan air purifier, bisa banget langsung sekaligus 2-in-1 AC plus air purifier ya. Kalau untuk harga, setiap AC ini ada keunggulan masing-masing, jadi menurut saya worth it kalau kalian menuju ke antara dua ini ya. Nah, sudah di akhir video, jangan lupa pada like, subscribe, dan komen, dan nyalain lonceng buat dapat update terbaru dari Selka. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. See you, bye-bye.